Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Industri hiburan Indonesia kembali berduka. Satu lagi seniman kebanggaan Indonesia meninggal karena COVID-19. Rabu kemarin, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dorce menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta Selatan. 6 bulan terakhir, artis bernama asli Dedi Yuliadri Asyadi itu memang bolak-balik masuk rumah sakit akibat penyakit bawaan diabetes yang dideritanya sejak lama. Siti Fatimah Az-Zahra, putri angkat almarhum, mengaku sudah ikhlas kehilangan orang yang sangat ia cintai. Sebelum jenazah disolatkan di masjid yang didirikan almarhum, Siti Fatimah dan pihak rumah sakit yang sudah maksimal mengupayakan kesembuhan menggelar preskon di hadapan awak media. Lantas, sejak kapan Dorce mengidap virus Omikron? Memang dari awal mama kan sudah sakit, terus juga COVID, makanya makasih banget untuk Rumah Sakit Pertamina yang udah semaksimal mungkin ngurusin mama, ngerawat mama, dan setiap hari pun Ima juga banyak itu ya komunikasi dengan dokter untuk melakukan yang terbaik untuk mama. Dalam kesempatan kali ini kami pun juga akan menginfokan bahwa memang Bunda Dorce dirawat di rumah sakit kami terhitung tanggal masuk 8 Februari. Penanganannya maksimal, penanganannya intensif. Tetapi ya Allah berkehendak lain, Bunda Dorce meninggal dunia hari ini tanggal 16 Februari sekitar pukul 7:36 gitu. Jadi memang saat datang kondisinya beliau nggak bagus, makanya kita tempatkan di ruangan ICU. Jadi sudah terkonfirmasi positif COVID gitu, makanya langsung diarahkan ke rumah sakit extension kami yang di sini, yang di Simpang. Ya, kami sekali lagi berterima kasih kepada keluarga yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami rumah sakit untuk memberikan penanganan yang maksimal sampai di akhir hayat dari Bunda Dorce. Semuanya terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah ikut mendoakan. Fatimah di sini sebagai anaknya mama hanya bisa meminta doa dari teman-teman mama semua. Terus yang nggak banyak kata yang bisa Imah ucapin ya sekarang ini, cuman hanya doa aja yang Imah bisa minta. Apapun itu pasti mama udah cerita banyak ke kita juga sebagai anak udah ya saat ini udah ikhlas. Ya mungkin saat itu aja yang bisa Imah sampaikan. Karena pasien COVID, prosesi pemakaman Dorce sesuai protokol kesehatan COVID-19. Meski begitu, jenazah Dorce tak dibalut oleh kain kafan dari rumah sakit, melainkan oleh kain kafan yang sudah disiapkannya sejak lama. Puji, sopir taksi langganan Dorce, mengantarkan kain kafan itu ke rumah sakit. Meski Dorce sudah lama sakit, Puji tak pernah mengira ia harus membawa selembar kain untuk dikenakan Dorce terakhir kalinya. Kain kafan semua itu yang di waktu merah tadi itu semua peralatan buat pemakaman, semua kenangan baik. Dia orangnya loyal walaupun keadaannya itu lagi sakit kan. Dia kalau ini sering mendermakan hartanya itu, kadang mampir ke masjid maupun apa gitu, walaupun dia keadaan susah gitu loh. Gitu, jadi itulah mungkin ya luar biasa gitu loh. Saya ekspektasi kalau mengantar dia itu dengan rasa kebanggaan, tulus gitu loh, soalnya dia tulus. Jadi mama itu hari Sabtu tanggal 4 itu sempat ke rumah Lubang Buaya. Selama ini kan mama tinggal di rumah Gadang yang di Jati Bening. Jadi hari Sabtu pagi sekitar jam 10 mama datang ke rumah Lubang Buaya, rumah yang aku tempatin bersama Abu. Kebetulan pagi itu aku lagi nggak ada di rumah, mama nggak ngabarin kalau mau datang. Memang mama biasanya juga gitu, kalau datang suka nggak ngabarin kan. Jadi pas datang aku nggak ada, kemudian pulang lagi ke rumah Jati Bening. Sorenya mama masuk angin, menurut ceritanya si Abu, mama masuk angin, muntah-muntah, lalu udah lemas, dibawalah ke rumah sakit. Itu di PCR hasilnya masih negatif, makin hari makin ngedrop. Senin paginya mama udah nggak sadar, dan itu dinyatakan mama positif setelah di PCR karena hasil ronsennya itu paru-parunya
kotor menurut pihak rumah sakit. Kebetulan juga tadi pagi entah kenapa saya tuh pengen bersihin kamar gitu. Dirasa sih enggak, cuman aku sampai bersih-bersih ya pasti ngomong dong di dalam hati kan, ngomong mah, ini mah kamarnya udah dibersihin. Gitu doang mah, kamarnya udah Mimi rapiin, udah bersih. Kalau mama mau datang mah. Usai dikafankan dan dibaringkan di dalam peti, jenazah Dorce dikawal menuju Masjid Al-Hayu, Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk disolatkan. Sesuai permintaannya semasa hidup, Dorce ingin disolatkan di masjid yang dibangun dari jerih payahnya sebagai seniman. Pengurus dan sejumlah jamaah Masjid Al-Hayu nampak terpukul karena orang yang mereka kagumi telah pergi. Masih terngiang di benak mereka betapa besarnya dedikasi Dorce untuk Masjid Al-Hayu dan warga di sekitarnya. Bahkan demi membuat rumah Tuhan, Dorce yang tak lulus SMP karena ketiadaan biaya bisa mendesain sendiri ornamen Masjid Al-Hayu hingga nampak indah dan agung. Ini masjid, saya salutnya Bunda Dorce, nggak ada arsitek, beliau sendiri arsiteknya, beliau sendiri desainnya, beliau sendiri yang punya ide-ide, gagasan, segala macam, beliau sendiri. Saya ngerasa sedih dan terpukul. Saya juga udah lama ikut beliau, dari tahun 2010 merintis ini masjid peninggalan beliau. Dari mulai masjid belum ada aula, masih kecil. Sekarang udah luar biasa manfaatnya buat warga sini. Saya merasa bahwa masjid inilah amalan dia yang harus kita lestarikan, dan masjid ini merupakan masjid untuk masyarakat di sini. Kita berharap bahwa masjid ini bisa dimanfaatkan dan amal-amal kebaikan yang dilaksanakan di masjid ini ngalir untuk almarhum. Usai disolatkan, jenazah Dorce dibawa ke TPU Bantarjati Setu, Jakarta Timur. Dorce dimakamkan secara tumpang satu liang kubur dengan almarhum sepupunya. Karena dimakamkan sesuai prokes COVID, tidak semua keluarga dan sahabat Dorce diperkenankan mengantarkan kepergian almarhum ke peristirahatannya yang terakhir. Seperti inilah detik-detik peti jenazah Dorce diturunkan ke liang lahat. Berduka banget. Tapi walaupun Bunda dalam keadaan itu masih tetap semangat, itu yang saya acungin jempol. Terus masih terus mau berkarya. Kita selalu semangatin ya. Terakhir kemarin juga sempat nelpon, belum lama sih nelpon terus, kenapa nih Mbak, kenapa itu lah. Oh maaf aku salah pencet katanya. Mungkin kita nanti akan meneruskan mungkin apa yang menjadi keinginan Bunda ya tadi. Dari beliaunya dari Ustadznya udah ngomong sama saya ya, mudah-mudahan bisa realisir. Sebagai anaknya cuma mau ngucapin terima kasih yang udah pada datang. Minta doanya untuk mama saya, udah itu aja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka cita dan berbela-sungkawa sebesar-besarnya atas meninggalnya Dedi Yuliardi Asyadi alias Dorce. Dengan sebuah doa, mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, dilipat gandakan segala amal baiknya, mendapatkan derajat husnul khatimah, dan dijadikan surga sebagai tempat kembalinya. Tentunya kita sangat kehilangan dengan sosok almarhum yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni di Indonesia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta kontroversinya. Hari ini kita lupakan semua kontroversinya, kita fokus kepada kebaikan-kebaikannya, fokus mendoakannya, sehingga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya ini qadarullah, kita hanya bisa doakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pertama, setiap yang bernafas pasti akan menghadapi kematian. Yang kedua, sebagaimana yang baginda Rasulullah sabdakan,
Wa qala Nabi kafa bil mauti wa'idho. Kematian orang lain itu cukuplah jadi nasihat untuk kita semua. Untuk masalah proses pemakaman beliau, saya rasa sudah banyak diberikan pandangan oleh para kiai, oleh para ulama, oleh para ustadz, dan ini pertanda bahwa beliau banyak diperhatikan oleh masyarakat, oleh para kiai, oleh sahabat, teman-teman, oleh para junior dan lain sebagainya. Ini pertanda bahwa beliau orang baik, itu aja. Ya, mudah-mudahan kalaupun diurus secara COVID tetap sesuai dengan fitrah asalnya. Ya, penjelasan Gus Miftah dan Ustadz Zaki Mirza rasanya sudah cukup menjawab kontroversi pemakaman Dorce. Artis kelahiran Solok, Sumatera Barat itu dimakamkan sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki seperti saat ia lahir pada 21 Juli 1963 silam. Namun, jejak kontroversial Dorce semasa hidup tak mengurangi rasa hormat keempat anak angkatnya, juga sahabat dan sejumlah tetangga dekat. Bagi mereka, Dorce adalah pribadi yang penuh kasih dan tanpa pamrih meski gaya bicaranya cuek dan saklek. Seperti keluarga nih. Kami dekat sekali. Justru waktu dia sakit, saya juga sakit. Jadi saya jarang ketemu sama Dorce itu orangnya tuh apa adanya, ceplas-ceplos, terus spontanitas gitu kan. Jadi kalau kita tidak terlalu mengenal sosok beliau itu ya kadang suka ada rasa ih kok kayak gini ya, kok ngomongnya terus terang banget ya gitu. Tapi kalau udah mengenal sih kita udah maklumin aja, karena ceplas-ceplosnya beliau itu buat kebaikan kita. Beliau itu sangat luar biasa, seniman ya. Dorce itu seorang seniman yang sejati. Itu terkesan dengan spontanitasnya almarhum. Karena dia banyak memberi pelajaran buat kita yang jauh di bawahnya dia, bisa belajar. Dia tuh entertainer sejati. Itu aja sih. Kenangan saya itu, saya pernah di studio beliau tuh satu hari saya rekaman 7 lagu. Saya nggak mau tahu, kamu harus masa dibilangnya gitu, kasih semangat gitu, masa seorang penyanyi sarwana katanya nggak bisa, Aro kamu bisa gitu loh. Dan bener, sehari itu juga aku selesaiin 7 lagu di studio beliau. Tak memiliki anak kandung, tapi dari rahim hati Dorce lahir 4 anak angkat dari ribuan anak yatim yang disantuninya. Sebelum sakit-sakitan, Dorce sempat mengungkapkan kebanggaannya pada sejumlah artis lantaran dirinya sekarang sudah punya cucu. Demi anak cucu yang menjadi ahli warisnya, Dorce juga sudah membuat surat wasiat di depan kuasa hukumnya terkait sejumlah aset yang dimilikinya di Jakarta, Bekasi, Solok, dan sejumlah daerah lainnya. Lantas, apa saja isi surat wasiat Dorce? Oh, kalau itu kita nggak mau bahas dulu ya Kak. Pokoknya kita minta doanya untuk Mama gitu. Bukti kebaikan Mama saya adalah kami semua, anak-anaknya. Jadi mungkin pertanyaan seputar itu belum Ima bisa jawab ya Kak ya.